Jadi kata Lo Keng Hong, ini saham bisa naik lebih tinggi. Kira-kira berapa aja targetnya atau bisa naik sampai berapa? Kita bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Dan IHSG hari ini melemah 0,7%, tutup di 7107.79. Lower high lower low candle-nya turun ke bawah 7118 seperti yang kita bahas kemarin. Ini jadi ada peluang ke 7000 ya. Mudah-mudahan sih bikin sideways 6994 sampai 7240 ya, 7000 sampai 7200-an lah. Tapi kok ngelihat dari kelakuannya ini rasanya kok breakdown 7000 ya. Kecuali breakout atau berhasil naik ke atas 7240 lah. Jadi buat yang lagi trading jangan lupa pasang pengamannya, trailing stop, stop loss kalau misalnya buat yang baru-baru beli dan tujuan belinya untuk trading tuh ya. Dan jangan lupa jualan buat yang udah cuan. Intinya sih itu, jangan lupa jualan. Kemudian berikutnya kita bahas saham-saham yang kasih cuan ya. Tetap ada kok saham yang kasih cuan, tenang aja. Dan saham pertama yang udah kasih cuan ini sebenarnya saham yang belinya di tanggal di kemarin sih, belinya dapat barang kemarin. Dan saya nargetinnya 14.000 ya, mudah-mudahan sih bisa nyampe ke sana. Cuman area 12 ribuan ini layak dipertimbangkan untuk jadi resisten memang, karena mau gimana pun kita harus terima fakta kalau 12.000 sempat direspon jadi resisten dan sampai hari ini belum berhasil di breakout. Jadi kalau misalnya kemarin udah punya barang, mau misalnya TP sebagian dulu itu boleh, atau mau pasang trailing stop itu juga boleh, nggak apa-apa, pasang pengaman itu ya. Kalau kita lihat di intraday-nya, struktur di intraday-nya itu pullback terakhir di 11.750, jadi pasang trailing stop di 11.700 atau 11.600 oke lah, nggak masalah ya. Dan buat yang pengen masih incer atau masih pengen beli si Pani, naiknya sih seru ya, rally base rally, tapi saya lebih seneng kalau ini berhasil di breakout. Jadi besok coba tunggu di sekitar 11.400, 11.375 sampai 11.100-an ya. Kalau mantul setelah ngetes area 11.300-an baru beli, oke. Kalau enggak ya masih pakai strategi yang kemarin lah ya, gitu. Kemudian yang kedua ada ADMR. Nah ini akhirnya ADMR bisa happy cuan juga sih, meskipun masih dikit ya. Buat yang udah jualan mungkin ya udah nggak apa-apa, happy cuan. Buat yang masih hold juga nggak masalah, karena masih aman di hold selama nggak ke bawah 975 ya. Mudah-mudahan ke 1150-an dengan lancar. 1200 mudah-mudahan bisa disamperin sih ya. Terus lanjut lagi bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama ada Ciputra. Ini terakhir masuk rekomendasi tanggal 18 ya. Tanggal 18 itu strateginya beli di 990. Jadi harusnya udah punya barang karena hari ini tutup di 970. Dan selama nggak ke bawah 940 ini masih aman disimpan ya. Hold dulu nggak masalah buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya barang dan masih minat, hari ini memang turun melemah 2%, tapi volumenya kecil banget nih dibandingkan dengan kemarin naik tuh ya. Dan perlu dicatat juga ini masih bisa dibilang sideways. Waktu perjalanan harga naik kemarin ini volumenya juga naik, kemudian waktu harga terkoreksi cenderung sideways, volumenya menurun. Ini satu hal yang bagus juga, mudah-mudahan cepetan mantul ya, OTW ke 1100-an. Buat yang belum punya barang dan minat, besok masih bisa dibeli ini. Stop loss di bawah 940. Dan saham kedua ada PTPP. Ini juga terakhir masuk ke rekomendasi tanggal 18 ya. Strateginya beli di 442, harusnya juga udah pada dapat barang. Stop loss di bawah 418, jadi masih aman disimpan selama nggak ke bawah 418 ya. Mudah-mudahan lancar ke 500-an karena ini ada potensi bikin hidden bullish divergence. Semoga besok bisa stay di atas 450, 452 ya.
stay di atas 450-an lah biar lebih enak. Kemudian berikutnya ada Pegas. Nah, si Pegas belum dapat barang, hari ini melemah 0,9%, tapi waktu itu strateginya ngantri beli di 1645. Jadi masih ngantri ya. Belum dapat barang, sabar dulu. Stop loss di bawah 1595 dan target-targetnya masih sama, mudah-mudahan kalau misalnya kita masih pakai target yang dari setup sebelumnya, itu target TP2 di 1830 juga bisa diincar sih. Itu kan ada gap juga yang belum ketutup ya gitu. Berikutnya ada Saratoga. Hari ini memang melemah dan kemarin sempat ada strategi beli ngantri di 1655. Jadi harusnya hari ini dapat barang. Stop loss di bawah 1565, masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan mantul dalam waktu dekat. Targetnya saya masih incer di 1990-an sih ya. Next ada si Bank Rakyat nih, yang tadi tadi LKH, ada berita maksudnya LKH spill kalau Bank Rakyat itu ada peluang naik lebih tinggi karena di salah satu forum ada yang nanya pendapatnya LKH, gimana pendapatnya tentang performa Bank Rakyat di kuartal pertama tahun ini, kuartal pertama tahun 2020 ya, bener ya, kuartal pertama tahun ini kemarin tuh yang performanya agak turun deh. Jadi iya memang performanya nggak sengegas sebelumnya, tapi menurut LKH itu masih oke karena secara historis Bank Rakyat setelah turun dia selalu bisa naik lebih tinggi. Oke. Itu ada benernya. Ini juga di 2020 di waktu pandemi Covid, setelah turun banyak, naiknya juga kenceng gitu ya. Dan sekarang yang saya mau bahas adalah dari sisi teknikalnya aja. Kira-kira kalau memang bener lanjut naik, itu bisa sampai berapa? Targetnya kira-kira di berapa? Estimasinya di berapa? Dan apa iya probabilitas untuk lanjut naik masih cukup gede gitu ya? Dari strukturnya dulu, struktur marketnya sih, trennya ini trennya sudah enggak downtrend ya, strukturnya sudah enggak downtrend karena beberapa pekan yang lalu berhasil naik breakout high valid 4380, jadi strukturnya udah enggak downtrend. Dia turun udah nembus ke bawah inducementnya, udah ngambil inducementnya, terus nyampe di area area demand lah ya, seperti yang kemarin dibahas. Buat yang minat incer Bank Rakyat, coba tungguin 3900 3800 di area hijau ini nih. Hari ini disamperin dan mantul. Buat yang udah punya barang disimpan dulu nggak masalah. Buat yang belum punya diantriin lagi di sekitar 3900 sampai 3800 sih nggak masalah ya. Dan selama nggak turun dan tutup di bawah 3360, memang ini peluang untuk lanjut naik lagi masih cukup gede. Terus pertanyaan berikutnya, kalau lanjut naik lagi targetnya ke berapa? Dari setup yang udah kebentuk di sini nih, target si Bank Rakyat, target pertama di 4300-an udah disamperin ya. Target kedua ada di 4900. Target full cycle-nya di 5860. 5850 lah. 5860. Nah, kalau kita lihat target-targetnya ini nih, memang nggak ada yang nunjukin targetnya di atas high yang pernah dibentuk atau breakout all time high yang udah pernah dibentuk gitu ya. Jadi memang kalau dicocokologi dengan situasi sekarang ini ya, saya juga nggak yakin dalam waktu dekat ini bisa break all time high sih. Mungkin iya, kita tunggu aja momen dan waktunya ya. Tapi yang jelas selama nggak turun dan breakdown 3360, ini memang masih ada peluang untuk lanjut naik nih, paling nggak ke 4900 gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke sana tuh, atau 5000-an. Itu sih Bank Rakyatnya. Jadi memang menarik buat yang minat, besok mau beli silahkan ya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita bahas saham-saham yang di request, ada di kolom komen ya. Ada banyak yang di request. Ngomong-ngomong, saham pertama ada
bull menarik sih hari ini, menguat ya, dan area highest close di bulan Februari lalu atau sementara ini highest close di tahun ini ada di 144. Terus kalau ini kita zoom out nih, kelihatan dia lagi sideways ya. Sidewaysnya itu bisa kita anggap lah ini area resistennya sekitar 153 150-an ya. Jadi ada kemungkinan atau ada peluang si bull OTW ke sana ke 150-an. Kalau udah punya barang modalnya agak bawah, ini bisa diamankan ya. Boleh pasang trailing stop di bawah 132, di bawah low hari ini, supaya nggak terlalu jauh ya. Atau kalau baru mau beli, coba tungguin di sekitar 135. Siapa tahu besok ngetes di situ terus mantul, bisa tuh dibeli ya. Stop lossnya yang ideal sih di bawah 125 sih, agak jauh memang, risk reward rasionya udah nggak oke. Kecuali dapat barang di 129 132 pun risk reward rasionya masih kurang oke ya, gitu sih. Kalau misalnya maksudnya dapat barang di 129 atau 130, itu sih mudah-mudahan udah pada punya, mudah-mudahan yang nanya udah punya barang lah ya, tinggal pasang trailing stop, di hold, mudah-mudahan nyampe 150-an lagi, syukur-syukur di breakout. Kemudian yang berikutnya ada Doit yang ngeselin sih, kemarin turun ke bawah 458 ternyata ya. Memang sih candle 2 hari sebelumnya itu, candle tanggal 16 kurang enak karena jadi candle dengan buntut atas yang sangat panjang, body merah, dan kemarin tuh lanjut merah, bahkan turun ke bawah 458. Low-nya cuman 4 low-nya itu sekarang 40 ya. Low-nya kemarin 456 juga. Jadi kalau misalnya udah kena cut loss, saya lebih pilih ngantri atau tunggu lagi di paling enggak di sekitar 426 424 situ ya. Ketika udah mantul setelah tes area itu dibeli lagi boleh, kalau enggak biarin dulu aja. Buat yang masih pengen hold, punya barang dan masih pengen hold, pasang trailing stop atau sejenisnya di bawah 456 aja gitu ya. Next ada PTPS. Nah, doji candle hari ini masih inside bar. Ada setup sih, kalau misalnya ini dianggap ada setup bisa, dan target TP1 udah disamperin ya. Kita zoom out dulu nih, zoom out. Oke, ada peluang nyamperin target TP2 di area 100, tapi ini inside bar-nya gede banget ya. Jadi misalnya udah punya barang dan masih mau hold, trailing stop di 79 lah ya, di bawah 80. Kalau ke bawah 80 mending exit dulu aja lah gitu. Mudah-mudahan lanjut ke 100 dengan lancar. Next ada PTPS, udah. Sola, saham yang baru bangun dari 50 nih, dan ya lumayan rame. Jadi ini cukup menarik karena ini ada candle merah, terus inside bar, higher low, dan hari ini masih higher low. Jadi buat yang udah punya barang mah tenang aja ya, tinggal pasang trailing stop sih, enak, aman. Maksudnya adalah kalau minat incar si Sola ini besok, siapa tahu ngetes 150 ya, area itu bisa diperhatikan jadi area beli. Jadi kalau nyampe koreksi ngetes sekitar 150-an terus mantul, bisa tuh buat fast trade atau sedikit bawahnya di 146 gitu. Kemudian berikutnya ada UNVR. Nah ini pertanyaannya, oke nggak kalau beli di harga sekarang gitu ya, di sekitar harga sekarang lah. Si Unilever ini memang ada setup sih, dan udah nyampe target TP2, bahkan dia udah tes area order block yang bagus, order block ya, ada sweep, ada imbalance, di tes dan direspon sebagai resisten. Area belinya itu kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen beli si UNVR, kok saya pengennya incer sekitar 13.35 13.40 itu ya, atau paling enggak 13.80 dulu lah nyampe situ.
Jadi ini kan belum ada tanda-tanda rebound nih, nggak ada salahnya nunggu di 1380-an, 1370 sampai ya range-nya anggap aja sampai 1300. Jadi kalau masih lanjut ke bawah ngetes 1370-an terus mantul, mau dibeli silahkan. Stop loss-nya nggak banyak, cukup di bawah 1300 aja. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda mantul, ya tunggu di bawah aja, siapa tahu ngetes 1200 lagi gitu kan. Kecuali dalam waktu dekat ke depan ini dia bikin sinyal bullish reversal. Candle hari ini sih udah oke lah, candle dengan meskipun bodinya merah tapi shadow bawahnya panjang sekali dan bodinya kecil, menunjukkan ada perlawanan dari si buyer ya. Dan kalau besok naik dan misalnya sudah punya barang, saya targetinnya di 1600-an paling gitu. Kemudian berikutnya ada Inet. Nah, Inet ya. Si Inet ini kemarin kan beberapa kali dibahas ya. Kalau misalnya minat, stop lossnya itu mau dipasang di bawah 166 boleh, meskipun kalau kita lihat strukturnya lebih enak atau lebih ideal pasang stop lossnya di bawah 158, tapi kan agak jauh tuh ya. Jadi pasang di 165 juga nggak apa-apa, tapi jangan ditinggal kalau misalnya apes kena stop loss. Misalnya mantul lagi, mau buyback, cover loss dulu, incer atau recovery yang sebesar yang kena cut loss itu sepertinya bisa ya, selama ada tanda-tanda rebound setelah ngetes area 165 sampai 158, 160 itulah. Memang kalau kita lihat strukturnya pullback terakhir 158. Jadi kalau misalnya masih sanggup diterima stop loss di bawah 158, pasangnya di bawah 158 aja. Langsung pasang di 157 itu oke. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada SMRA. Nah, kalau ini sepertinya agak alot nih naiknya ya. Kalau misalnya udah punya barang, stop lossnya pasang di, atau stop loss atau trailing stop pasang di 394 lah, di bawah 396 ya. Ke bawah 396 ini rasanya saya pilih tunggu di 372, kecuali mantul di sekitar 390 380 nanti baru beli lagi. Oke. Kalau enggak, tunggu 372 atau dan 356 di dua level inilah, langsung pasang order di dua level ini boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 340 gitu sih ya. Dan targetnya di target TP1 dulu nggak masalah di 444 itu sih. Oke gitu. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis ya. Hari Kamis 19 Juni 2025. Ada dua saham dulu ya, karena sepertinya IHSG-nya masih ada peluang untuk lanjut turun besok atau ya ngisi range sideways, mudah-mudahan nggak breakdown 7000, tapi tetap harus waspada karena feeling mologi sih dijebol. Oke lanjut, dua saham ini Bapak Ibu bisa langsung masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada CBDK. CBDK ya, si paninya udah jalan. CBDK-nya hijau memang hari ini menguat 3,7%. Dan ya kalau dianggap sebelumnya ada setup, oke lah. Kemudian kalau kita kalau kita perhatiin lagi hari ini menguat, candlenya masih lower low tapi jadi strateginya kita incer dia lanjut, kalau bisa lanjut naik gitu ya. Jadi strateginya buy break aja, buy break 6325. Jadi belinya di wah ini kok 5950 sih, salah nih. Belinya di 6350. Nah 6350. Nah belinya di 6350. Stop lossnya di bawah 5950 baru ya. Dan targetnya incar target di area target TP1 dulu aja di sekitar 7000, mudah-mudahan lancar ke situ. Kemudian saham kedua ESA. Nah ini saya tertarik ini si ESA ya. Seperti yang dibahas beberapa waktu yang lalu, pertama ESA akan
lebih enak kalau berhasil breakout 680. Hari ini breakout 680, ada setup plus udah ambil inducement. Kemudian kedua, ini ada patternnya kebentuk ya selama dia sideways sejak April sampai kemarin dan hari ini breakout. Itu adalah pattern dia membentuk pattern ascending triangle. Mana gambar saya ya? Yang dia bentuk ascending triangle. Jadi resistennya cenderung datar gitu ya. Nah, dan supportnya naik, jadi dikencet ke atas dari bawah gitu kan. Hari ini breakout. Target teoritisnya, kalau kita mau hitung target teoritisnya ya di sekitar berarti berapa ya, 800-an. Semoga bisa lancar ke sana ya. Kalau kita lihat setup yang udah kebentuk, target TP1 memang ada di 825. Nah, mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Strateginya ngantri aja di level pullback nggak masalah, sekitar 665 atau 660 boleh. Stop lossnya di bawah 600 ya. Ini range-nya agak, atau stop lossnya sedikit agak lebar, jadi diatur money manajemennya ya. Kemudian targetnya di target TP1 dulu, yaitu di 825. Itu tadi dua saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur smart order atau conditional order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan dan dadah.